Good morning, Mr. Henry. Alright, today. Alhamdulillah, I'm fine. Just relax ya. Thank you for your coming and this question. Di kesempatan ini saya Guru Oka di Bandung ingin berbagi terkait rencana program yang berpihak pada murid. Nah, di sini teman-teman dari Kompel Humanitis ya, inovasi ini saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman Humanitis pada program saya. Nanti mohon masukannya. Bisa dilihat programnya namanya Junior ISK. Junior ISK ini tahun sebelumnya sudah ada ya, cuman untuk yang tahun depan ada beberapa hal yang menurut saya perlu dimodifikasi atau diinovasikan. Apa latar belakangnya? Kenapa kita butuh Junior ISK? Yang pertama, sport for life, olahraga untuk hidup. Yang itu ya. Student need more time for doing sport for healthy life. Kalau di sekolah kan kebetulan kesempatan anak-anak bermain olahraga kan sangat singkat, biasanya cuman 30 menit. Kemudian itu ketemunya seminggu sekali. Pas reses juga mereka terbatas penggunaan lapangan. Kemudian mereka sudah full di sekolah juga sampai sore. Jadi saya kira butuh ada ajang atau ruang untuk berolahraga. All student have balance, semua anak punya bakat. Nah, di program ini ini tujuannya karena juga menunjukkan bakat mereka. Artinya ada yang kalau di guru penggerakkan ada tabula rasa ya, karena ini yang berbeda. Tabula rasa setiap anak itu ibaratnya bukan kertas kosong ya. Terus kertas kosong bukan kertas kosong ya, sudah bergaris tapi sama. Itulah tailornya. Tugas kita adalah menebalkan garisnya. Salah satunya menurut saya kalau ada ya untuk menebalkan garis. Learn berpihak pada siswa. Jadi ada choice, dan ownership. Tujuannya karena saya sering sekali mendapat suara atau masukan dari anak-anak. Kapan Mister diadakan kompetisi futsal? Kapan Mister diadakan kompetisi dan sebagainya? Kan kata-kata sudah nih, kata SMP, SMA, SD, itu sering sekali. Alhamdulillah tahun kemarin tertunda ya, meskipun ya masih miskom dari tempat dan harapannya tahun ini tak apa. Kemudian ada kolaborasi dan kerjasama. Nah, di situ ada voice dan ownership. Kalau voice kan voice jelas pilihannya anak-anak, futsal voice-nya suaranya anak-anak bisa menyuarakan pendapatnya. Ownership di sini, nah ini yang kita berbeda. Jadi kalau di keberpihakan pada siswa bukan hanya jadi peserta, tapi jadi pemilik event. Jadi saya akan melibatkan di sini rencana saya hanya paling besar kelas 6 yang saya bisa membantu dan bisa diajak. Kemudian untuk yang berikutnya untuk optimalisasi aset ya, yang kali Pak Anam tahu di JKT ada tiga aset yang harus kita gunakan, ada aset manusia, fisik, finansial, lingkungan, politik, agama dan sosial. Ini di PKK ternyata terus aset itu yang ada di sekolah ini tujuan ini pasti ada, tinggal kita kurang mengoptimalkan. Kemudian support tool terkait memfasilitasi BSN, anak-anak yang bisa futsal nanti bisa masuk ke BSN. Kemudian student leadership, melakukan kepemimpinan dan student encouragement. Maksudnya saya yakin parent juga pengen anaknya ada yang punya bakat itu terfasilitasi, termunculkan. Jadi kok tujuan dari program ini mengembangkan bakat siswa secara keseluruhan, baik fisik maupun sosial, lingkungan maupun bersama dan kesehatan. Nah, itu akan terkait bakat siswa berkembang. Di sini mewujudkan merdeka belajar tadi voice ownership. Jadi fisik dimulai saya libatkan tujuannya melatih ownershipnya, merdeka belajar, mereka menemukan mereka tidak terlibat dari panitia. Budaya positif jelas anak-anak akan disiplin terus, kemudian disiplin menghargai lawan, menghargai teman, belajar. Membangun kolaborasi yang baik antar komunitas belajar di sekolah,
karena ini tidak bisa berjalan hanya dengan siswa, saya butuh founder sahabatnya ini yang akan membantu kolaborasi ya. Semuanya termasuk keamanan itu juga perlu nanti jangan ada supporter yang supporter yang rusuh insya Allah ada ya. Kemudian memberikan pengatur mana dan berdampak positif dalam kehidupan nyata peserta didik. Jadi jika fisik sudah dilatih berorganisasi, pasti kehidupan nyatanya di masyarakatnya, di SMP yang pasti akan aku tuh pernah jadi meskipun hanya sekedar komite yang mungkin ada bersih-bersih, tapi minimal kan rasa tanggung jawab itu ketika sudah ditunjuk ke depannya ada event apapun dia akan merasa tanggung jawab. Kemudian capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di sini maksudnya langkah-langkahnya ada persiapan, pembentukan panitia, kemudian jenis lomba, kemudian penerapan, jadwal, registrasi biaya, kemudian pelaksanaan, registrasi peserta, pembentukan acara, pelaksanaan lomba, pelaksanaan pertandingan, puncak pertandingan. Ini pilihan ke juri ini tentunya dari guru, pengumuman pemenang dan festival penutup kalau memungkinkan. Kedepannya ada event penutup yang ya kayak pertandingan yang ya evaluasi berarti afternya ada apresiasi tim, umpan balik dan bagaimana. Jenis lomba sementara ini yang saya susun futsal untuk muslim, grade A itu B1 itu, grade B, B3, B4, B5. Nah, fisiknya dari tadi B1 itu ini baru tahun lalu kan tidak ada. Kenapa saya pengennya karena kebetulan di sini ada futsal, jadi apa ajang mereka untuk memberikan itu mungkin ya pas inilah mungkin. Kemudian muslimah handball untuk yang B4, kemudian kalau yang muslimah bulan itu ini saya sebenarnya antara kids atletik atau nanti ada opsi untuk permainan tradisional. Karena kalau mau diajak handball anak itu belum bisa menerima tangkap manipulasinya, belum bisa malah nanti akhirnya rebutan kayak ya jelas. Jadi saya berpikir harus ada sistem permainan estafet yang semuanya anak terlibat, semua gamenya bisa ini, terus ada kapten tim yang mengatur dan sebagainya. Jadi atletik ini bisa juga pakai estafet itu, contohnya ada gelang, jadi gelangnya nanti setelah selesai kasih orang berikutnya selesai gitu. Tapi ini masih rencana dan nanti apakah permainan tradisional dan sebagainya tinggal masih dulu. Struktur program dan mitra belajar pembelinya di sini rencana pelaksanaan hari Kamis Jumat tanggal 34 Oktober waktu white space tem 1. Saya ngambil di tem 1 karena kemarin kalau di Tempo crowded dengan tabrakan dengan SMP SMA, terus semester kan rapotan ribet. Dan di tem 3 kemarin saya konfirm ternyata SMP SMA itu di SK-nya malah tem 3 ya. Dan di tem 2 semester saya mikir itu juga ribet. Saya lihat semua di kalender event itu jeda white space itu cuma 2 hari semua. Makanya saya bingung, jika cuma 2 hari semua, teacher pasti repot semua. Ya sudah, saya ambil temuan dengan fungsi pertemuan teacher mungkin laporannya sedikit, terus temuan mungkin masih insya Allah lapangan dan sebagainya masih. Apalagi nanti di tentu itu ada anniversary dan lain-lain. Pekta itu kan nanti mungkin white space akan fokus latihan di situ. Ini rencananya semua peserta semua B1-B5, kemudian panitianya guru dan siswa. Strukturnya ada prinsipal, guru dan guru, kemudian ini saya selaku pengawas pelaksana, kemudian melibatkan wali kelas, panitia, di menit ini siswa kelas kami, tambahan panitia, semua guru staf pelaksana teknis, tapi ada staf yang bantu pengawasan. Kemudian siswa pesertanya juga ada pembawa, siswa, terus pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah ini sebenarnya berkaitan dengan aset yang dimiliki sekolah. Di sini saya menuliskan ya tentunya memanfaatkan aset manusianya, guru, pengalaman, pengalaman guru, kemudian kolaborasi komunitas baik di dalam PKID itu di kota komunitas yang memang sebelumnya pengalaman untuk melaksanakan ini. Terus kemudian menggunakan data siswa untuk profil belajar Islam memanfaatkan fasilitas di sekolah. Ini mungkin yang belum tertulis mungkin aset manusianya di parents bisa jadi kita terlibat untuk support menangani sponsor tidak apa-apa bisa jadi terlibatkan. Kemudian di lingkungan masyarakat sekitar.
rencana evaluasi. Jadi setelah acara pasti kalau di kita ada DBCA ya, reviewnya berarti untuk bidang evaluasi dengan tim apresiasi. Nah untuk apresiasi ini saya mengenal sistem sandwich di BKP ini. Jadi kalau kita memberikan umpan baik itu baiknya memang sandwich itu kan burger ya, jadi kalau berpengaruh dari roti, daging, roti empuk dicuci dulu, daging kasih masukkan yang agak keras sesuatu, kemudian di akhir kasih roti cuci ya. Nah ini kami pakai ini kita semua ke rekan ke anak mengumpulkan informasi terkait lomba, jadi terkait hasil-hasil tadi kita catat refleksi yang kurang apa dan perbaikan konsentrasi. Kemungkinan tantangan, nah ini yang terakhir tantangannya yang menurut saya muncul nanti ya persiapan tadi jadwal, kemudian sarana prasarana, semoga nggak bentrok, kemudian kalau handball kan berarti butuh gawang lagi dan itu makanya yang perlu dipikirkan. Kesiapan kelasnya menjadi panitia karena baru pertama tentunya mereka akan protes juga, itu masa kelasnya nggak main-main jadi panitia. Nah itu yang mungkin tantangannya kan di situ, entah nanti mereka akan terlibat di grupnya untuk jadi kapten tim kan minimal, atau jadi ya minimal mereka belajar mempunyai event gitu. Membentukkan grup yang adil, jelas membentuk grup yang adil itu kalau kemarin kita tentukan teacher, kadang anak mister saya tuh kok di kelompok ini pasti ada protes semacam itu. Dan saya juga berpikir caranya biar adil dan menghasilkan suara tadi dari mereka itu bagaimana. Nah saya berpikiran untuk diundi. Jadi nanti ke kelas-kelas ada grupnya ABC, silakan pilih satu anak. Oh muncul A, kamu grup A, oh kamu B. Berarti kan nggak fair, nggak ada intervensi apapun. Tapi konsekuensinya pasti kalau ternyata yang pinter itu di A semuanya sudah gitu, nanti akan ribetnya mungkin di sini. Tapi ya kita belajar memfasilitasi di sini. Kesibukan guru staff pasti cedera, yang namanya olahraga, saya cedera yang kadang sampai harus di ini, kemudian dan biaya. Oke, ini program rencana saya untuk tindak lanjutnya, namanya rencana, semoga nanti bisa terlaksana. Kalau tidak terlaksana ya mungkin perlu direvisi. Terima kasih dari teman-teman sebelum saat ini mungkin ada masukan untuk tadi sandwich. Mungkin ini perlu difasilitasi cabang permainan tradisional ya. Oh ya. Nah, sekarang menggunakan kearifan lokal seperti itu ya. Kalau futsal seperti itu kan orang nggak tahu ya caranya main. Mungkin siapa tahu bisa menghidupkan permainan tradisional biar mereka juga tahu tentang budaya Jawa. Nah, Iya. layangan. Ya, makasih masukannya. Jadi kemarin saya sempat terpikirkan itu, makanya apa permainan tradisional. Cuman di terakhir kemarin dari Dignas itu sudah ada event kayak gitu. Ya kan habis upacara Dignas diimbau untuk mengadakan permainan tradisional. Cuman ya itu jadi masukan saya kemarin mempertimbangkan hal itu. Kenapa kok futsal dan handball ini saya pikir fasilitas yang ready dalam itu, kemudian suara anak-anak itu sepertinya mayoritas khususnya anak-anak itu pengennya bermain yang bermain yang sifatnya inovasi ya, berhadapan saling strategi. Masih lagi ya. Ada lagi Pak Arifin. mungkin kalau pembagian grup tadi kan misal takutnya yang terjadi misal yang dikategorikan lebih dari yang lain itu takut jadi satu tim. Misal itu dikumpulkan dulu, habis itu baru diundi. Jadi dia terbagi jadi rata itu enggak tempuk atau jadi saya betul. Nah, itu kan seperti yang di sistem kompetisinya futsal di luar. Jadi tim yang juara tahun lalu atau apa itu biasanya ngambil di sini kan. Ya betul. Terima kasih masalahnya. Ini disisihkan dulu nanti. Oke. Anak ada nih masukan dulu. Ya terima kasih teman-teman. Ya demikian program rencana
junior ISK yang saya aplikasikan, tentunya butuh kolaborasi dengan rekan-rekan, mohon kerjasamanya. Terima kasih juga atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.